Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mugi-mugi sedaya keluarga besar Hadratus Syekh Mbah Yai Ahmad Syadili Mukhdar, Hadratus Syekh Mbah Yai Abdul Rahim Syadili, Allah paring umur panjang ingkang barokah, Allah paring sedayanipun sehat wal afiyah, Allah paring sedayanipun kuat lahir batin untuk meneruskan perjuangan beliau berdua untuk terus memperjuangkan Al-Quran dan salawat. Mugi-mugi dari tangan-tangan beliau, dari lisan beliau, dari fikiran beliau terbuka pintu-pintu kebaikan, tertutup pintu-pintu kejelekan. Lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingkang sangat kula taati, kula mulyakaken keluarga besar Hadratus Syekh Mbah Yai Abdul Rahim bin Ahmad Syadili, keluarga besar Hadratus Syekh Mbah Yai Ahmad Syadili Mukhdar, wa husubil dzikri Al-Karim Ibn Al-Karim Khadimil Majlis Kiai Rafiul Hamid bin Abdul Rahim Syadili beserta sedaya saudara-saudara beliau ingkang sangat kula mulyakaken Sayyidil Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, Sayyidil Habib Fakhir As-Sagab, Sayyidil Habib Abdurrahman Al-Attas, Sayyidil Habib Abdullah Al-Hamid, Sayyidil Habib Taufik bin Muhammad Barakbah, serta sedaya habaib ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Quran Asyadili setunggal sampai Asyadili 6 ingkang sanget kula taati, kula mulyakaken. Wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Mun'im Syadili, Romo Kiai Ahmad Mujib Syadili, Ibu Nyai Afifah Syadili, Ibu Nyai Mufidah Syadili, dan sedaya Ibu Nyai ingkang sangat kula taati, kula mulyakaken. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kula malam niki boten berani berdiri, dan atas izin saking Al-Karim Ibn Al-Karim kula duduk mau. Kenging nopo kula kali panjenengan sampun didhawuhi kali Al-Karim Ibn Al-Karim guru kita Romo Kiai Rafiul Hamid tentang pentingnya mursyid, tentang pentingnya guru, dan tentang keberkahan kemanfaatan ilmu hanya karena faktor kita diridhoi oleh guru kita. Kula mikir di Malang niku
Kula memang sangat pingin sowan kepada Romo Yai Abdul Rahim Syadili, dan alhamdulillah Allah mentakdir kula menjadi keluarga besar, walaupun hanya sekedar mungkin tukang sapu boten nopo-nopo, yang penting menjadi murid beliau. Dan kula juga pingin sekali, karena sudah mendengar begitu lama pondok pesantren Al-Quran Syadili, dan ada beberapa santri saking tambak beras menawi sampun hatam tabarrukan teng pondok ngeriki. Kapan ya saya bisa sowan? Kapan ya saya bisa sowan? Dan lewat wasilah mana ya saya bisa sowan? Dan alhamdulillah dengan wasilah Riyadul Jannah kula saged sowan kepada keluarga besar beliau. Mugi-mugi pertemuan niki memang betul-betul pertemuan yang disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, Nabi Muhammad niku adalah seorang pribadi yang kuatnya luar biasa. Hati beliau niku betul-betul kuat. Lahir, zahir, batin beliau betul-betul kuat. Tapi Al-Quran tetap memberikan kisah-kisah tentang nabi-nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Romo Yai Rafiq, Romo Yai Mujib, kulo yakin zuriyah ini adalah Al-Karim Ibn Al-Karim. Tapi bagaimanapun cerita tentang leluhurnya tidak boleh dihilangkan dan harus terus dibacakan kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh murid-muridnya. Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Wa kullan, semuanya nabi-nabi, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, dawuhipun Allah, min amba'ir rusul, tentang cerita-cerita para nabi. Ma nuthabbitu bihi fuadak, gunanya hanya untuk menguatkan hati nabi yang sudah kuat. Sederhananya, kalau nabi yang hatinya sudah kuat saja oleh Allah masih diceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, bagaimana Nabi Nuh mengalami siksaan yang luar biasa, rintangan yang berat, bagaimana Nabiullah Ibrahim sampai dilempar ke dalam api, bagaimana Nabi Musa, bagaimana Nabi Isa, semuanya diceritakan oleh Allah hanya untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya kulo kali panjenengan butuh sangat cerita-cerita tentang guru-guru kita, cerita-cerita tentang bagaimana Mbah Yai Syadili dua Syadili yang luar biasa hebatnya ketika beliau mundo, ketika masa kecil beliau. Ngapunten Romo Yai, dalam perjalanan kulo cobi mencari cerita, ternyata abai pun beliau hafal Al-Quran niku mulai umur 9 tahun. Ramani pun Al-Karim Ibn Al-Karim juga ahli Al-Quran. Kulo jadi ingat Syekh Abil Hasan Asyadili, karena dua-duanya sama-sama Asyadili. Mugi-mugi kulo kali panjenengan diakui sebagai muridnya, amin Allahumma amin. Mangke bapak-bapak, ibu-ibu sedaya jamaah Riyadul Jannah, kalau ada di loket, di pintu masuk, tinggal matur muridipun Mbah Syadili, muridipun Mbah Syadili. Malaikat itu pasti senang karena ada 3 Syadili yang luar biasa. Yang pertama Syekh Abil Hasan Asyadili, dan kedua ada di Malang Mbah Yai Syadili yang ada di Pendem, dan Mbah Yai Syadili yang ada di tempat niki. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, Syekh Abil Hasan Asyadili niku seorang wali kutub. Kewaliannya luar biasa, sama seperti kedua Mbah Yai Syadili. Sejak kecil beliau sudah hafal Al-Quran.
Jadi kayak-kayaknya bapak-bapak, ibu-ibu, orang dahulu niku sebelum belajar nopo mawon, pertama kali pasti anaknya diajari Al-Quran. Kalau Mbah Yai Syadili niku, Mbah Yai Ahmad Syadili Muhdor sudah hafal Al-Quran umur 9 tahun, kita saat niki sampun umur jenengan 19 tahun, jenengan 29 tahun, jenengan 39 tahun. Tidak ada kata terlambat untuk memulai menghafal Al-Quran. Ketika Syekh Abil Hasan Asy-Syadili sudah menjadi orang yang hebat, semua ilmu hampir beliau kuasai, tiba-tiba beliau menemukan kegelisahan hati. Jadi rata-rata leres dawuhipun beliau, kita niki butuh mursyid, kita niki butuh orang yang menghantarkan perjalanan kita. Sebab saderenge kula terusaken teng kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari niki muridipun Syekh Abil Hasan Asy-Syadili. Syekh Abil Hasan Asy-Syadili muridipun Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Dalam kitab Al-Hikam niku wonten hikmah di tengah-tengah niku ngeten. Rubbama waqafatil qulub ma'al anwar kama hujibatin nufus bikatsaifil aghyar. Rubbama waqafat, terkadang berhenti, al-qulub, hati, ma'al anwar, bersama nur-nur dari Allah, baik itu ilmu maupun kemakrifatan. Kama hujibatin nufus bikatsaifil aghyar, sebagaimana nafsu ini terhalang dari Allah karena tebalnya syahwat yang menghalangi kita terhadap Allah. Artinya para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kalau kita enggak punya mursyid bisa salah dalam perjalanan. Karena perjalanan menuju Allah niku dawuhipun abah kula niku panjang sekali. Penuh dengan rintangan, penuh dengan halangan, penuh dengan jebakan. Kalau kita tidak punya guru yang membimbing kita, kita tidak akan pernah sampai kepada Allah. Kita tidak akan pernah bisa ma'rifat kepada Allah. Kita tidak akan pernah bisa wusul ilallah kalau tanpa mursyid. Pertama, penghalang berjalan menuju Allah niku kadang-kadang berbentuk nuraniyun dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah. Kadang-kadang bersifat ilmu bapak-bapak, kadang-kadang bersifat kemakrifatan, kadang-kadang bersifat kasyaf, kadang-kadang dibuka hijab sehingga kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa indahnya. Kalau kula kali panjenengan tidak punya guru, tidak punya pembimbing, maka kadang-kadang hati ini berhenti di situ, tidak meneruskan perjalanan. Wonten contoh nyata. Kula pas ndampingi Mbah Yai Jamal abah kula niku wonten seorang pengamal thariqah Syadiliyah, sampun lami, sampun sepuh. Tiba-tiba rawuh kepada Mbah Yai Jamal matur ngeten, Romo Yai, alhamdulillah tadi malam kula niku seperti melihat aras. Tadi malam kula niku melihat pemandangan-pemandangan yang sangat luar biasa. Lah piyambakipun niku sampun dikasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Menemukan keindahan-keindahan. Napa dawuhipun abah? Sudah ndak usah dihiraukan, bukan itu tujuan perjalanan kita. Kalau kita tidak punya guru, maka kadang-kadang orang ini sampun berhenti di situ. Kadang-kadang sampun mimpi baginda Rasul, ya sudah selesai di situ. Sudah tidak mau meneruskan lagi karena menganggap itu adalah tujuan akhir dari perjalanan suluknya. Makanya beliau wanti-wanti kepada kita tadi, kita butuh mursyid, kita butuh guru yang membimbing kita. Niku namini bapak-bapak hijab yang bersifat nuraniyun. Kadang-kadang kalau kalian panjenengan mau solawat Syadiliyah niku Habib kalau kemarin angsal ijazah saking Sayyidil Habib Soleh Al-Jufri
Beliau dawuh ketika kula sowan kepada beliau, siapapun orang yang ngamalkan sholawat syadidiyah 1000 kali dalam setiap malam Jumat, insya Allah pasti mimpi Rasulullah. Kalau tidak malam itu, berarti malam itu hatinya belum siap menerima nur Rasulullah. Ulangi lagi malam Jumat berikutnya. Kalau belum mimpi, ulangi lagi malam Jumat berikutnya. Karena hati kita yang belum siap. Rasul sudah siap hadir ke kita, tapi hati kita yang belum siap. Niku hebatnya Syadiliyah. Lah kalau kulo kali panjenengan tidak punya mursyid, kemudian diberi kenikmatan oleh Allah bermimpi Rasulullah, dan kita sudah mengatakan inilah tujuan akhir dari saya membaca salawat. Ya selesai. Rubbama waqafatil qulub ba'al anwar. Niku hijab bagi orang-orang hebat. Tapi juga ada hijab bagi orang-orang seperti kulo, yaitu hijab syahwat. Bagaimana orang itu bisa berjalan menuju Allah kalau dia masih terdinding hatinya oleh tebalnya hijab yang disebut al-aghyar. Al-aghyar niku selain Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di akhir kitab Al-Hikam niku wonten doa saking Ibnu Athaillah Sakandari, tahhir qalbi minal aghyar. Ya Allah, bersihkan hati kami dari selainmu ya Allah. Niku yang pertama. Lah Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari niki punya guru naminipun Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili. Cerita yang sangat indah, satu saja bapak-bapak cerita yang mungkin kita harus mengambil pelajaran. Teng dunia tasawuf niku wonten naminipun Syekhul Futuh. Di tangan siapa kita difutuh oleh Allah. Niku biasanipun para wali-walinya Allah paham. Kurang hebat apa Mbah Iyai Hamid Pasuruan? Mbah Iyai Hamid Pasuruan niku waliyum min auliyaillah masyhur. Beliau walinya masyhurun fil ardi masyhurun fis sama. Tapi begitu abah kula niku rawuh kepada sowan kepada Mbah Iyai Hamid Pasuruan, Mbah Iyai Hamid Pasuruan niku matur ngeten, kamu jangan ke saya, bagianmu ke Tulungagung sana, ke Mbah Iyai Jalil. Jadi para mursyid-mursyid itu tidak rebutan murid, karena beliau tahu bahwa bukan di tangannya futuhnya. Kalau dapat cerita ketika kulo sowan Sayyidil Habib, kulo sowan ke makomnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan kebetulan waktu itu Sayyid Muhammad Mufti Hadramaut sedang maos kitab di samping makomnya Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau bercerita begini, di samping kira-kira sekitar 200-an meter dari dalam beliau niku wonten seorang habib, wonten seorang kutub yang dimakamkan di situ. Kalau diceritani ngeten, dulu kutub ini kewaliannya itu ketika beliau sowan kepada salah seorang Sayyidil Habib, dibilangi beliau, "Nak, kamu futuhnya bukan di saya, tapi kamunya futuh itu di mursyid di Hindia sana, di India." Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan jarak antara Hadramaut, Yaman dengan India. Tidak ada pesawat, tidak ada bis. Tapi karena gurunya ada di sana, maka beliau berangkat dari Tarim, Yaman menuju India. Sayangnya sesampai di India, begitu ketemu rumahnya dikunci, ditutup. Dordok, "Assalamualaikum." Dijawab oleh pembantunya, "Waalaikumsalam, maaf hari ini tidak nerima tamu." Ini tiang Malang dingotenakan kira-kira tetap nunggu di depan pintu atau pulang? Nunggu Pak di depan pintu. Besoknya tok 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 lagi. Hari ini juga nggak nerima tamu. Sampai 3 hari bermalam di depan pintu itu hanya untuk bertemu dengan gurunya. Hari ketiga itu ternyata di rumah itu sedang ada kenduren, sedang ada hajatan. Lah orang-orang Arab kalau makan kan tidak pakai sendok.
pakai tangan. Habis makan kan biasanya diilat ingatannya, ditilat. Kemudian cuci tangan. Lah cucian tangannya niki bapak-bapak disiram dari atas loteng kena ke murid calon murid niku. Enggak diterima, disiram air koboan. Nawi kula kinten-kinten guru gak ikut tok. Pilih-pilih bapak-bapak ini. Tapi sabarnya dia karena dia sudah dikasih tahu bahwa guru futuhnya itu adalah beliau. Akhirnya beliau tetap bersabar menunggu pintu dibukakan. Begitu pintu dibukakan disuruh pulang dan langsung futuh menjadi wali kutub. Niku ahlaki tiang riyin. Lah Syekh Abil Hasan Asyadili itu begitu beliau mencari guru futuh kemana-mana sampai ke Baghdad, beliau tidak menemukan guru futuh. Ketemu dengan Syekh Fatah, kemudian ada Syekh Fatah, nak kamu mencari guru ocok sampai jauh-jauh koyok ngene, gurumu ada di tempatmu sendiri sana. Akhirnya balik Syekh Abil Hasan Asyadili ini untuk menuju guru atas petunduk mursid Syekh Fatah niku menemui Syekh Abdus Salam bin Masis. Tapi karena Syekh Abdus Salam bin Masis itu ada di atas gunung bapak-bapak, begitu beliau mau sowan, beliau mandi dulu, beliau resik-resik dulu. Ini adab kalau sowan kiai. Teruskan bapak-bapak. Sowan kiai habis naik sepeda motor, jangan langsung sowan kiai, jangan langsung sowan habaib. Cari musola terdekat, nopo bapak-bapak? Mandi, ini adabnya orang ahli tasawuf. Mandi, bajunya ganti. Kalau niki sampun ganti 3 kali bapak-bapak. Karena pingin panggih kali. Kalau yakin ruhaniyahnya Mbah Ahmad Syadili rawuh di tempat ini, ruhaniyahnya Mbah Abdurrahim Syadili juga rawuh di tempat ini. Maka nggak mungkin kalau pakai baju yang kalau pakai berangkat dari rumah di atas mobil. Kalau ganti baju, mau niru niku kan gampang. Niru niku kan gampang, Bapak. Jadi kalau kinten ngoten. Begitu beliau sudah ganti baju, mandi, kemudian wudhu, kalau tidak mendapat cerita, mandinya mandi kecil nopo mandi besar. Karena pengen ketemu gurunya. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, beliau melepaskan semua ketenarannya, beliau melepas semua ilmunya, beliau telanjang menuju gurunya Syekh Abdus Salam bin Masis. Telanjang dalam arti tidak mengandalkan siapa dirinya. Begitu beliau naik, ternyata belum sampai ke atas gunung, Syekh Abdus Salam bin Masis langsung turun menemui Syekh Abil Hasan Asyadili yang waktu itu sudah terkenal namanya. Kemudian ahlan wa sahlan wa marhaban, disebut namanya Abil Hasan Asyadili itu bin sampai ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang guru hanya mengatakan begini, kamu datang dalam keadaan fakir, kamu datang dalam keadaan telanjang, kamu datang dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Karena memang beliau datang ke gurunya itu tidak membawa kesombongan ilmu, tidak membawa kesombongan pangkat, tidak membawa kesombongan derajat apapun. Yang beliau bawa hanya satu, ilmu tentang adab, ilmu tentang akhlak. Maka kemudian gurunya berkata, kamu datang ke sini dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa. Kamu datang ke sini dalam keadaan bodoh, fakir dan selanjutnya. Kamu pulang dari sini, kamu bawa semua ilmu saya, kamu bawa semua kepangkatan saya. Jadi para rawuh ingkang sangat kula muliakan, wajar ketika Syekh Abil Hasan Asyadili punya murid Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pikiran-pikiran Syekh Abil Hasan Asyadili ini ditulis oleh muridnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kadang-kadang ada kiai yang tidak mengeluarkan kitab. Jangan diremehkan. Kadang-kadang ada kiai tidak bisa nulis kitab.
Kadang-kadang ada kiai tidak sempat mengarang kitab, tapi beliau mengarang murid-murid yang kelak akan menulis kitab-kitab dawuhnya beliau. Dan itulah Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam salah satu hikmahnya beliau mengatakan, rubbama waqafatil qulubu ma'al anwar kama hujibatin nufus bikatsaifil aghyar. Kadang-kadang orang alim itu terhijab dari Allah, perjalanannya nggak sampai kepada Allah karena dia dihijab oleh ilmunya, karena dia merasa bahwa tujuan akhir dari perjalanan ilmunya itu adalah gelar. Misalnya kalau di pesantren gelar kiai. Makanya Mbah Yai Jamal, abah mertua kula niku begitu sowan kepada gurunya untuk mondok waktu niku saat kecil, mal nek mondok gak usah punya cita-cita niat ingin tadi kiai. Jadi sebab kadang-kadang orang sudah merasa menjadi kiai, ya sudah selesai. Karena itu adalah tujuan akhir dari perjalanan ilmunya. Makanya bapak-bapak, leres dawuhipun Al-Karim Ibn Al-Karim, kita butuh guru mursyid. Ibarat perjalanan bapak-bapak, ibu-ibu, kula kalih panjenengan niku butuh kendaraan. Kendaraan ini pun namini thariqah. Dan Riyadul Jannah niki adalah kendaraan indah kita. Thariqah kita lewat thariqah sholawat niki. Kemudian kendaraannya bagus, HiAce yang belinya harus inden. Pinten niku sakniki HiAce kiai sing anyar kula pingin sekali kiai. 800 kali 2 juta. Baru paham niki kula. Sekalipun punya mobil HiAce baru, desainnya bagus, tapi kalau nggak ada sopirnya, ya hanya ada di garasi. Maka kita butuh supir yang hebat, yang kamil, yang sempurna, yang bisa nyetir. Dengan nyetir kalau kalian panjenengan tidur-tidur saja sampai. Jadi enaknya jadi murid niku ngeten niki bapak-bapak. Pun kalau kalian panjenengan derek Mbah Yai Syadili, pun kalau kalian panjenengan derek Gus Rohim, pun kalau kalian panjenengan derek Gus Rafiq, pun kalau kalian panjenengan derek Habib Abdurrahman Barakbah, Habib Taufik dan sedaya Habib, kalau kalian panjenengan mau tilem-tileman ngoten tahu-tahu sampai. Karena sudah ada kendaraan, sudah ada supir, dan supirnya pengalaman. Supirnya tahu di mana jalan yang tidak macet, makanya tadi dipakai macet karena supirnya nggak pengalaman. Coba supirnya pengalaman, dia berhenti pakai sepeda motor, pasti nggak macet. Lah supir itu mursyid dalam dunia kita. Lah kulo kali panjenengan harus membaca ceritanya Mbah Yai Abdurrahim Syadili. Kulo kali panjenengan harus membaca Mbah Yai Ahmad Syadili. Seperti apa riyadhah beliau, seperti apa munajat beliau, seperti apa ibadah beliau. Dan di pesantren niku enaknya bapak-bapak bisa melihat kiainya secara langsung. Bagaimana ya cara kiai saya bersarung, bagaimana ya cara kiai saya pakai sandal, bagaimana ya cara dehemnya kiai saya. Makanya para habaib niku ketika menjadi muridnya Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan, kami tidak banyak membuka kitab karena kitab kami adalah guru kami. Kami melihat beliau setiap hari, bagaimana sholat jamaah beliau, bagaimana cara beliau menerima tamu, bagaimana cara beliau berinteraksi dengan keluarga, betapa sayangnya kepada keluarga, betapa hormatnya kepada fakir miskin. Itu cukup bagi kami. Beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang oleh Allah dipertemukan dengan guru mursyid. Pun bapak-bapak niku yang pertama, monggo sareng-sareng nek badhe sowan Habib, badhe sowan kiai, napa bapak-bapak? Siram. Mantun siram bajunya yang baru, dan jangan jenengan mengenalkan diri. Habib, kula Kholik, gelar kula ngeten. Tong iki kula ya betul Juragan Bakso 99 dan seterusnya.
Lepas semuanya. Kita datang kepada guru kita dalam keadaan fakir. Kita datang kepada guru kita dalam keadaan tidak punya apa-apa. Maka kita akan pulang dari tempatnya guru kita dengan membawa ridhonya guru kita. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, ingkang nomor kalih kula pesen kepada kawan-kawan kami yang ada di Pondok Syadili, Pondok Tahfidz niki. Kita harus bercermin dari para sahabat Nabi. Ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud niku perawakannya tidak terlalu kekar, tinggi, boten. Beliau sahabat yang agak kecil. Bahkan kadang-kadang dalam keseharian sering digawe guyonan, dibuli oleh kawan-kawannya. Tapi Abdullah bin Mas'ud niki dalam sejarah memiliki sejarah yang luar biasa. Kalau tadi matur kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Kita harus membaca sejarah nabi-nabi kita. Kita harus membaca sejarah sahabat-sahabat. Tadi kalau kalian panjenengan membaca sejarahnya Syekh Abil Hasan Asy-Syadili. Lah Abdullah bin Mas'ud niku suatu saat ditimbali kali Kanjeng Nabi, Mas Kang, sini. Tolong bacakan saya Al-Quran. Tolong sampean ngaji di samping saya. Tradisi pondok niku ngoten niku biasa bapak-bapak. Tiba-tiba Mbah Yainya manggilnya sini. Ayo sampean di samping saya. Terus juz 3. Wah, ini lari tahfidz. Kadang-kadang dipanggil kali kiainya langsung teruskan. Juz 29. Kedah siap, bulet, nggih boten napa-napa. Jangan mikir buletnya, mikir manutnya dulu. Lah, Abdullah bin Mas'ud begitu dipanggil oleh Kanjeng Nabi, Kang, tolong bacakan Quran. Kemudian beliau saking tawaduknya, saking andap asornya, boten langsung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boten. Beliau nawar. Jadi nawar pada kiai niku angsal, asal betul-betul karena ketawaduan. Beliau matur, Aqra'ul Qur'an alaika wa alaika unzil. Ya Rasul, apakah saya akan membaca Al-Quran untuk panjenengan padahal Al-Quran itu diturunkan kepada panjenengan? Bahasa Malangnya, ketemu pirang perkoro ya Rasul, kula maos Quran tengah jengi jenengan padahal jenengan yang dituruni Al-Quran. Nabi tersenyum melihat tawaduknya Abdullah bin Mas'ud. Jadi besok santri-santri bisa ada alasan kalau oleh kiai sini. Baca kitabnya le. Apakah saya harus membaca kitab ini? Padahal kitab ini kiai sampun paham mulai dari awal sampai akhir. Ngoten Dek nggih kalau dituru oleh Mbah Yai Mujib. Niki apa jawab baginda Rasul? Iya wes bacakan. Inni uridu an asma'al Qur'an min ghairi. Karena saya ingin mendengar Al-Quran dari selain saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya jamaah, Rasul yang dituruni Al-Quran, Rasul yang sahibul Quran, Rasul yang oleh Allah dipilih hatinya menerima Al-Quran, niku masih pingin mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Satu niki betapa pentingnya simaan Al-Quran. Dan Mbah Yai Syadili kula baca di sejarah niku, beliau adalah orang yang pertama mengadakan simaan Al-Quran di Masjid Malang atas izin dari gurunya. Subhanallah, persis kata Kanjeng Nabi, sudahlah aku pingin mendengarkan Quran dari selain saya. Akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud, saya kemudian karena sudah disuruh guru, kemudian saya baca surat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Dan beberapa ayat terus saya baca. Jadi dibaca adik-adik di depan gurunya. Niki setoran Al-Quran. Begitu Rasulullah saya lihat dari mata beliau yang mulia keluar air mata. Betapa Rasulullah menghayati bacaan sahabatnya Abdullah bin Mas'ud sampai beliau menangis dan kemudian beliau mengatakan cukup, cukup, cukup. Jadi seorang murid jangan berhenti kalau gurunya belum mengatakan berhenti. Kadang-kadang kiai niku nyimak Quran niku nggih Gus, gurunya muridnya bulet kemana-mana. Qul ya ayyuhal kafirun la a'bud bud terus akhirnya kata gurunya, Wesley, sadaqallahul azim, kamu ngerusak hafalan saya le. Jadi kalau sudah disuruh diam ya diam lah Bapak. Lah kemudian saya melihat mata baginda Rasul itu meneteskan air mata mulia dan beliau mengatakan cukup Abdullah, cukup Abdullah, cukup. Makanya Kanjeng Nabi pernah berpesan kalau kalian ingin belajar Al-Quran salah satunya belajarlah dari Abdullah bin Mas'ud. Bapak-bapak, ibu-ibu, Abdullah bin Mas'ud ngoten niku boten ujuk-ujuk. Karena beliau menurut kula ditiru oleh Syekh Abdul Rahim Syadili. Beliau ditiru oleh Syekh Ahmad Asyadili karena beliau adalah pejuang Al-Quran. Dalam sejarah Abdullah bin Mas'ud nikilah yang pertama kali memperdengarkan Al-Quran di muka umum. Waktu niku para rawuh Islam mulai lumayan ada pengikutnya. Kemudian para sahabat bersepakat, ini sudah waktunya kita dakwah terang-terangan. Sudah waktunya kita memperdengarkan Al-Quran. Barangkali dengan mendengarkan Al-Quran itu orang-orang kafir niku bisa mendapatkan hidayah. Sebab banyak sekali cerita-cerita begitu orang kafir niku mendengar Al-Quran, masuklah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang dialami oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Tapi begitu semua sepakat bahwa Al-Quran harus diperdengarkan, harus ditasmekkan, harus disimaan Al-Quran, biar kampung itu mendengar Al-Quran. Permasalahannya satu, siapa yang berani membaca Al-Quran? Kalau dulu, siapa yang berani semaan Al-Quran? Satu, ketahlanya, ketah saya, ketah mukhlis. Dan Bahyai Syadili mengawali niku. Akhirnya begitu tidak ada yang berani, Abdullah bin Mas'ud mengatakan saya saja yang baca. Sahabat-sahabat ada yang ketawa, ada yang mencibir, ada yang mengatakan kasihan, Dek, jangan sampean yang membaca Quran. Kalau sampean yang membaca Quran, acur Dek, acur. Sampean nggak bisa silat, sampean nggak punya dekengane pusat. Sampean nggak punya orang pusat Dek. Acur sampean. Apa jawabnya Abdullah bin Mas'ud? Apakah hanya untuk memperdengarkan Al-Quran harus bisa silat dulu? Apakah untuk memperdengarkan kalamullah itu harus punya dekengan? Tidak cukupkah pusatnya pusat yang menjadi dekengan saya? Ya wes dek, berangkat. Mudah-mudahan selamat, ya selamat. Berangkatlah Abdullah bin Mas'ud ke tengah-tengah orang-orang kafir. Di situ sedang berduduk-duduk Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lain yang kafir-kafir niku. Dengan lantangnya simaan Al-Quran pertama kali niku adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau kemudian mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Beberapa ayat dibaca, kemudian orang-orang yang ada di pendopo niku sama-sama saling menoleh. Abu Jahal noleh sama Abu Lahab. Apa sing diwaca iku? Iku jarene Qur'annya Muhammad. Sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab tertarik dengan Al-Quran ini. Sebab syairnya luar biasa. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Luar biasa syairnya, memiliki nilai i'jaz yang luar biasa. Tapi karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim
Isyawah sudah kadung tebal tutupnya sehingga yang turun keluar dari pendopo itu lari yang namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Dihantemi Pak Abdullah bin Mas'ud, orang kecil dikeroyok nggih benjut bapak-bapak sampai boten sadar. Niki dakwahnya orang-orang Quran zaman sahabat. Bagaimana zamannya Mbah Yai Syadili, bagaimana zamannya Mbah Abdul Rahim Sadili, bagaimana zamannya Mbah Ahmad Asyadili. Tentu lebih berat dibandingkan saat ini. Wong saat niki orang hataman Quran niku eca nggih Mbah Yai. Dijemput pakai mobil, pulang dikasih berkat. Terus napa malih? Amplop. Kalau bisa membayangkan, dahulu niku Mbah Yai Syadili Hotmil Quran niku sinten ingkang ngamplopi, sinten ingkang jemput. Bahkan mungkin dicibir. Kulo niku pertama kali ngawontenaken Hotmil Quran di kampung kulo Kiai karena wekdal niku dereng wonten hafid, alhamdulillah dalam ditakdir. Oh, ngatamaken Quran di kampung pakai speaker niku lho bapak-bapak, sak kampung rame. Oh yo, Quran dipamer-pamer no. Quran ayo pamer-pamer no, oh yo anak apal Quran ben wong tahu. Wah, halangannya luar biasa. Saat ini nggak ada halangan nopo-nopo untuk membacakan Al-Quran. Hanya sekedar memperbaiki hati, mugi-mugi diparingi ikhlas. Ikhlas niku boten berarti nolak amplop. Ikhlas niku boten berarti nolak berkat. Wong niku namanya saling sodako. Tapi yang kalau sering disindir itu kali guru kulo, ojo sering-sering khotmil Quran di rumahnya orang, tapi rumahnya sendiri gak pernah di khotmil Qurani. Rumai koyok kuburan, rumai orang wapi. Nah, kalau disindir ngoten niku respon boten nerima khotmil Quranan malih pun tak ngaji teng dalem mawon. Lah Abdullah bin Mas'ud sampai semaput bapak-bapak diantemi. Begitu beliau pulang merangkak ketemu kawan-kawannya bilang, lah apa dek, kan sudah tak bilang sampean nggak punya dekengan pusat yang ngene dadi ini. Besoknya berangkat lagi dan diantemi lagi. Niki bapak-bapak cerita kados ngeten manusabbitu bihi fuadana. Ini yang akan menguatkan hati kita untuk berjuang memperjuangkan Al-Quran. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, kula tutup pertemuan yang mulia niki dengan dawuh buat Mbah Yai Syadili tersenyum, buat Mbah Yai Abdul Rahim Syadili tersenyum. Kata beliau tadi, sebab yakin hakul yakin beliau boten sedo. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan dikira kita tidak dilihat oleh beliau. Jangan dikira kita tidak dipandang oleh beliau. Jangan dikira kita dibiarkan oleh beliau. Orang tua kita, guru-guru kita niku lebih perhatiannya kepada kita saat beliau sudah wafat dibandingkan perhatian beliau kepada kita saat beliau masih hidup. Mbah Yai Rahim itu sangat ningali nopo yang dilampahi oleh putranipun. Mbah Yai Syadili sangat bisa melihat nopo yang dilampahi oleh keluarga beliau nipun. Dan beliau sekarang sudah tidak sibuk. Kalau dahulu beliau berdua mungkin sibuk ngurusi bangunan, sibuk mengembangkan pondok, sibuk nerima tamu, sibuk pengajian, sibuk kemana-mana melayani umat. Tapi sekarang kesibukan itu sudah tidak ada. Beliau tinggal fokus nyawang kita bapak-bapak. Beliau tinggal fokus melihat dzurriyyahnya, melihat muridnya, melihat anak muridnya, melihat cucu muridnya. Betapa senangnya beliau ketika kita bisa meneruskan nopo yang dilampahi beliau. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amilah biha.
Mugi-mugi sedayonipun diparingi kiat lahir batin. Mugi-mugi sedayonipun saged ditakdir menjadi orang-orang yang mampu membuat leluhurnya tersenyum, terutama membuat Rasulullah tersenyum. Para rawuh, kula dinasehati kali Habib Soleh kemarin. Kula sowan kepada beliau nyuwanaken putra-putra kula. Beliau sedang Yai, sedang nopo niku membuat sumur bor. Begitu masuk kula kali istri kula kali sedaya putra-putra kula mature ngeten, kula sampaiaken niki karena kaitannya juga dengan Riyadul Jannah. Gus, kita ini hanya sekedar paralon. Kita ini hanya sekedar paralon. Ya Allah, Habib niku memberi nasihat seperti yang baru dilihat karena baru melihat tukangnya pasang paralon. Kita ini mau sekedar paralonnya Rasulullah. Sumber aslinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beruntung bapak-bapak Majelis Riyadul Jannah niku menjadi paralonnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sumbernya murni, sumbernya bersih, sumbernya higienis, kalah aqua yang Unilever niku. Alhamdulillah buatan aqua nggih boykot. Nah, alhamdulillah sumbernya jernih, sumbernya murni, sumbernya bagus, yakni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan beliau kemudian, ayo kita sebagai paralon ini jaga kebersihan kita, biar sumber yang keluar dari dalam itu tidak keluar dalam kondisi kotor, karena kita sebagai paralonnya kotor. Jadi bapak-bapak, ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah niku bersih, dan para guru kita sedaya niki adalah paralon pet. Kalau paralonnya kotor, petnya teyeng, maka air yang bersih diminum penyakitan. Para rawuh niki ingkang saged dalem sampaiaken, mugi-mugi kita tidak mengecewakan guru kita. Mugi-mugi kita tidak mengecewakan orang tua kita. Mugi-mugi kita tidak membuat Rasulullah napa niki susah, sebab Rasulullah pernah susah ketika kula kali panjenengan sudah mulai menjauh dari Al-Qur'an. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadu hadzal Qur'an mahjuran. Ya Allah, ya Tuhan kami, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadu hadzal Qur'an, telah menjadikan Quran ini mahjuran, dipisahi. Jadi kalau kita pisah dengan Al-Quran, Mbah Syadili pasti sedih, Mbah Ya Abdul Rahim pasti sedih. Kalau kita pisah dengan Majelis Riyadul Jannah, pasti beliau sedih. Maka jangan buat guru kita sedih. Sedihnya apabila kita sudah mulai menjauh dari Al-Quran, kita sudah mulai menjauh dari ulama, kita sudah mulai menjauh dari habaib. Maka ten ingkang saged dalem sampaiaken, kula kalih panjenengan rawuh di majelis niki sama-sama niatipun seperti yang disampaikan beliau, ngalap barokah, ngemis barokah dari sahibul haul, dan ngemis barokah dari Bahya Abdul Rahim Syadili, dan ngemis barokah dari para dzurriyyah Rasul yang berada di depan kita. Kita ngemis barokah dari para kiai yang berada di depan kita. Siapalah kita kalau bukan karena beliau-beliau? Gak mungkin kita kenal solawat kalau bukan karena beliau-beliau. Gak mungkin kita mencintai solawat kalau bukan karena dibimbing beliau. Monggo bapak-bapak mantun niki, kuatkan hubungan kita dengan guru kita, dengan mursyid kita, dan kekuatan itu ada dalam adab kita. Tanggalkan keegoan kita, tanggalkan ilmuwan kita, tanggalkan gelar-gelar kita, tanggalkan apa-apa yang menempel kita. Hadirlah di depan guru kita dalam keadaan fakir,
Hadirlah di depan guru kita dalam keadaan miskin, biar guru kita yang akan membimbing ruhani kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mekaten nyuwun agungipun pangapunten para kiai, para habaib, ngemis doa kagem putra-putra kula, ngemis doa kagem dzurriyyah kula. Alhamdulillah kula saged sowan pondok niki kalian istri kula, mugi-mugi kula kalian istri kalian anak-anak kula terus bisa mencintai Rasulullah, terus bisa mencintai Ahlul Bait, terus bisa mencintai para ulama, terus bisa mencintai Al-Quran, terus mencintai orang-orang fakir, miskin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.